Ketemu kembali dengan Desna. Perang tanding Iwo Jima. Demi menghentikan penyerbuan tentara AS Divisi ke-109 Tentara Jepang Kekaisaran, Jepang membuat terowongan bawah tanah di pulau kecil berpasir pantai hitam itu. Ketika kali pertama diluncurkan pada 2 Februari 2007, film Letter from Iwo Jima mendapat sambutan luar biasa dari publik Amerika Serikat. Antusiasme itu semakin terlihat manakala setelah penayangan perdana tersebut, banyak orang Amerika Serikat dan Jepang yang mengajukan izin untuk mengunjungi Pulau Iwo Jima. Demikian keterangan yang dilansir imdb.com, situs mengenai konten film, televisi, dan selebritas paling otoritatif dan populer di dunia. Return from Iwo Jima berkisah tentang pertempuran antara prajurit Jepang dengan tentara AS di Pulau Iwo Jima pada Februari sampai Maret 1945. Namun berbeda dengan film padananya Fly Out of Feather, film kolosal yang dikeluarkan Hollywood itu lebih melihat peristiwa tersebut dari sisi Jepang. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, pertempuran Iwo Jima memang merupakan bentrok paling alot di Pasifik. Menurut McHugh dalam The Battle from Iwo Jima, Raising the Flag Februari-Maret 1945, itu sejenis perang tanding yang jatuhnya korban di kedua belah pihak nyaris sama besarnya. R.S. Boden, orang Indonesia yang terlibat dalam perang Pasifik di pihak AS, mengakui bahwa dibandingkan dengan palagan lainnya, pertempuran di Iwo Jima adalah yang tersulit. Mau tidak mau, militer AS harus mengakui kebrilianan taktik perang Letnan Jenderal Tadahamachi Kuribayashi. Dia menciptakan medan bertangga dari beton yang tak bisa ditembus oleh kendaraan lapis baja, kecuali oleh jumlah pasukan yang berganda dengan semangat perang habis-habisan, ungkap Buder dalam autobiografinya Terhempas Paraha ke Pasifik, disusun oleh Hana Rambe. Iwo Jima merupakan pulau kecil, luasnya hanya 8 mil persegi. Kendati demikian, dalam pertarungan AS dan Jepang di Pasifik, pulau tersebut memiliki arti sangat penting karena merupakan pintu gerbang menuju Tokyo. Saipan memang telah dikuasai oleh pasukan Amerika Desember 1945. Namun untuk melakukan operasi pemboman ke Tokyo, jarak Saipan-Tokyo masih terlalu jauh, yakni 1.200 mil. Dalam jarak sejauh itu, pesawat pemburu tidak akan berdaya melindungi pesawat pembom B-29, kecuali para pemburu itu dilepas dari sebuah kapal induk yang berlayar lebih dekat ke daratan Jepang. Kekurangan ini akan hilang sama sekali kalau Iwo Jima dan letaknya tengah-tengah antara Tokyo dan Saipan juga berada dalam pengawasan sekutu, ungkap Tekajong dalam Perang Pasifik. Teori Banzai di Saipan. Karena perhitungan itu pula, militer AS pada akhirnya memutuskan untuk menguasai Iwo Jima. Mereka kemudian mengirimkan tim intelijen dari laut dan udara untuk mengamati medan pulau yang pantainya berpasir tersebut. Hasil pengamatan itu menyimpulkan bahwa Iwo Jima bisa dikuasai dalam 5 hari. Sementara itu, pihak Jepang sendiri sangat paham jika Iwo Jima memang layak dipertahankan. Menurut salah satu ex-staf Kuribayashi bernama Mayor Hori, ketika prajurit-prajurit AS mendarat di Saipan pada 15 Juni 1944, Jepang mulai memperkuat kedudukan Iwo Jima. 15 hari kemudian, Daihonei, markas besar Kekaisaran, mengangkat Letnan Jenderal Tadashi Kuribayashi sebagai komandan divisi ke-109, langsung di bawah kendali Tokyo. Hingga 1 Februari 1945, ada sekitar 23.000 pasukan Jepang di Iwo Jima. Namun demikian, persediaan logistik untuk mereka sangatlah minim. Ada persediaan beras untuk 70 hari dan makanan lain untuk 60 hari, ungkap Hori seperti dikutip oleh Walter Carrick dan kawan-kawan dalam Battle Report 5. Midway adu kekuatan dua armada. Kondisi itu semakin mengkhawatirkan karena di Iwo Jima ketersediaan air layak minum sangat tak kurang. Bahkan untuk menghemat persediaan air bersih yang ada untuk keseharian sebelum pertempuran terjadi, mereka terpaksa mengkonsumsi air hujan. Dengan kondisi seperti itu, wajar apabila kondisi fisik para prajurit divisi ke-109 hampir 20% tidak memenuhi syarat untuk bertempur. Banyak yang sakit tipus, ungkap Hori. Situasi itu menyebabkan sebagian perwira diam-diam menjadi pesimis akan memenangi peperangan.
Mereka berpikir jika Jepang tidak memiliki lagi armada laut dan udara, maka kemungkinan besar AS akan menguasai Iwo Jima hanya dalam waktu sebulan. Maka muncullah ide gila itu, Iwo Jima lebih baik ditenggelamkan saja. Ide itu ditentang habis oleh Kuribayashi. Dia berpendapat bahwa untuk menenggelamkan Iwo Jima diperlukan banyak bahan peledak yang sejatinya justru diperlukan guna melawan serbuan tentara AS. Maka keluarlah ketentuan dari sang jenderal yang menetapkan setiap serdadu Jepang harus menganggap posisi pertahanannya sebagai kuburannya sendiri. Mereka harus bertempur semaksimal mungkin dan merusak musuh sebanyak mungkin. Kami bermaksud membuat lubang di bawah tanah sepanjang 18.000 meter, ujar Hori. Rencana itu pun dimulai sejak 18 Desember 1944. Sayang, ketika para marinir AS Amerika mulai berdatangan ke Iwo Jima, terowongan bawah tanah itu baru selesai 5.000 meter saja bersambung. Letnan Jenderal Tadamachi Kuribayashi memiliki sikap strategis yang sangat berbeda dengan Letnan Jenderal Yoshituge Saito, koleganya dari divisi ke-43 tentara kekaisaran Jepang yang memimpin perang di Saipan. Jika Saito membolehkan sake, minuman keras khas Jepang, beredar di bunkernya, maka Kuribayashi melarang sama sekali anak buahnya minum setetes pun sake selama berhadapan dengan tentara Amerika di Iwo Jima. Sebelum membangun pertahanan di Iwo Jima, Kuribayashi memerintahkan agar penduduk sipil menyingkir ke daratan Jepang. Dia meyakini bahwa sebuah pangkalan militer harus terbebas dari penduduk sipil karena mereka dianggap hanya menghambat suatu operasi militer yang besar. Sang jenderal juga menabuhkan kehadiran perempuan menghibur di basis pertahanannya. Dia berpendapat perempuan penghibur hanya akan menghancurkan moral para prajurit, ungkap R.S. Buder dalam terempas Prahara ke Pasifik. Orang Indonesia di Perang Pasifik. Kuribayashi sangat mahfum jika para prajuritnya tidak hanya harus membangun benteng pertahanan dan tangguh, namun mereka pun harus memiliki mental sekuat baja. Terlebih, mereka akan melakukan perlawanan dari bawah tanah dalam jangka waktu yang tak terhingga. Perasaan bosan dan putus asa tentu saja harus diinyahkan. Mengapa sang jenderal lebih memilih pasukan untuk membangun benteng-benteng beton di bawah tanah lewat suatu riset yang panjang? Kuribayashi meyakini kalau pulau itu para angkatan laut pulau yang ditutupi pasir hitam Gunung Suribayashi dan dipenuhi karang itu akan kuat menahan bom AS. Dan keyakinan itu memang menemukan kebenaran di lapangan. Sebelum mendarat pasukan ke pantai Iwo Jima, pesawat B-29S telah membombardir pulau tersebut selama 72 hari berturut-turut. Tidak cukup itu, kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika 3 hari sebelum D-Day juga ikut menghajar Iwo Jima dengan ribuan ton peluru. Namun ajaibnya, benteng pertahanan yang dibangun oleh prajurit-prajurit divisi ke-109 tetaplah utuh. Upaya identifikasi pertahanan Jepang yang dilakukan oleh Angkatan Udara AS dari atas juga seolah tak memenuhi hasil karena kemahirannya dalam ilmu penyamaran, sarang-sarang senapan mesin dan meriam tersamarkan dan oleh sekumpulan tanaman bunga yang beraneka ragam. Jumat 16 Februari 1945 mulailah armada kelima Amerika Serikat bergerak ke Iwo Jima. 3 hari kemudian mereka mendaratkan pasukannya di pantai berpasir hitam tersebut. Menurut informasi resmi Museum Nasional Perang Dunia Kedua, lebih dari 70.000 prajurit USMC Korps Marinir Amerika Serikat pimpinan Letnan Jenderal Holland M. McSmith diturunkan guna menghadapi 23.000 anak buah Letnan Jenderal Kuribayashi. Pendaratan mereka pada awalnya berjalan mulus, namun begitu jarum jam menunjukkan angka 9, senapan mesin dan meriam-meriam Jepang mulai menyala seolah dengan suara-suara itu mereka ingin menghantarkan neraka kepada marinir tersebut.
Para penyerbu yang bertiarap lalu bergerak dengan tubuhnya memang selamat dari hajaran senapan mesin. Namun begitu mortir raksasa Jepang yang memiliki diameter 23 mm menyala, maka para perangkap pun tak bisa berbuat apa-apa selain harus menerima hantaman peluru mortir dan pecahannya. Dalam hantaman pertama, ratusan prajurit Marinir langsung berjatuhan. Sebagian besar dari mereka langsung tewas di tempat. Panik yang menggila meliputi pasukan Marinir kala itu. Dalam situasi tersebut, keunggulan teknik militer sama sekali tak berguna. Mereka hanya bisa menembakkan senjata secara membabi buta, karena musuh yang mereka harus hadapi tidak terlihat seorang pun. Berbeda dengan kolega-koleganya di Palagan Pasifik lainnya, Kuribayashi sama sekali mengharamkan pasukannya untuk melakukan serangan banzai. Mereka diperintahkan untuk tinggal di dalam benteng pertahanan sembari menghabisi musuh sebanyak-banyaknya. Teror banzai di Saipan. Guys lah.